Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Kasmawati Ika Putri dari program studi Sistem Informasi kelas ekstensi. Di sini saya akan menjelaskan untuk tugas ujian tengah semester yang saya buat menggunakan aplikasi Android Studio dengan bahasa pemrograman Kotlin. Nah, aplikasi ini adalah aplikasi konversi mata uang asing, atau lebih tepatnya untuk mengkonversikan dolar Amerika ke rupiah Indonesia. Tujuan dari aplikasi ini adalah untuk membantu pengguna menghitung nilai tukar dolar ke rupiah secara tepat dan cepat tanpa menggunakan kalkulator dan tanpa close manual. Nah, dalam presentasi ini saya akan jelaskan dari struktur project, layout tampilan XML, dan juga kode program di file main.activity.kt. Untuk yang pertama, saya mulai dari tampilan layout aplikasi. Nah, layout ini ditulis menggunakan file x.xml yang ada di folder res. Terus ada di folder layout, lalu klik aja activity main XML, nanti ini akan muncul. Nah, di dalam layout ini saya menggunakan orientasi vertikal, dimana supaya komponen ini disusun dari atas ke bawah. Kemudian saya juga menambahkan padding. Di sini paddingnya 50 dp supaya tampilannya tidak terlalu mepet dengan tepi layar. Nah, di sini berikutnya ada komponen-komponennya. Yang pertama itu ada text view. Nah, text view yang pertama di sini itu untuk menampilkan judul aplikasi, yaitu judulnya itu konversi mata uang asing. Nah, saya beri ukuran teksnya juga di sini besar 48 sp dan berada di tengah center di sini agar kelihatan seperti header. Jadi berada di tengah-tengah judulnya. Selanjutnya text view kedua. Di sini ada input nominal. Nah, ini berfungsi sebagai label petunjuk dengan teks. Nanti di situ ada teksnya adalah input nominal, supaya pengguna tahu harus mengisi apa di kolom di bawahnya. Berarti kita harus menginputkan nominalnya. Kemudian di edit text di sini saya beri input type-nya itu number desimal. Nah, ini tujuannya adalah jadi pengguna hanya bisa mengklik angka atau angka desimal, jadi bukan huruf, hanya bisa diisi dengan nomor. Kemudian di sini yang keempat itu ada button. Nah, button di sini teksnya itu teks hitung. Ketika nanti teks hitung ini ditekan, maka aplikasi akan menjalankan proses menghitung konversi dari dolar ke rupiah. Selanjutnya, yang terakhir itu ada teks yang terakhir ini digunakan untuk menampilkan hasil konversi. Jadi nanti ketika kita input nominalnya, misalnya kita mau konversikan dolarnya 1 rupiah, ketika kita klik hitung, maka di teks view yang terakhir ini akan menampilkan hasilnya dan berbentuk rupiah. Kemudian bagian yang kedua, kita masuk ke file string XML. File string XML ini juga berada di folder. Kita klik aja res, terus di sini ada values. Nah, sini klik aja string, maka nanti akan muncul stringnya. Nah,
Tujuannya ini biar semua teks seperti hitung, hasil, input nominal ini disimpan di satu tempat di sini. Jadi kalau misalnya kita ganti nama itu mudah, dan jika ini diganti itu tidak akan merusak codingan. Jadi ini hanya kalimatnya saja biar dimunculkan gitu. Selanjutnya kita masuk ke bagian ketiga, yaitu codingan kode program mainActivity.kt. Nah, di sini saya akan jelaskan bagian per bagian. Yang pertama di sini ada deklarasi kelasnya, yaitu kelas mainActivity, AppCompactActivity, dan view.onClickListener. Nah, baris ini artinya kita membuat sebuah activity baru bernama mainActivity yang merupakan turunan dari AppCompactActivity. Nah, activity ini adalah halaman utama dari aplikasinya. Saya juga menambahkan di sini view.onClickListener supaya kelas ini bisa mendeteksi ketika tombol ditekan. Selanjutnya di sini ada deklarasi komponennya, yaitu ada edt input untuk edit text, btn hitung itu button tipenya, tv result itu tipenya text view. Nah, terus di sini ada keyword len init var, artinya variabel ini belum langsung diisi nilai saat awal, tapi tetap nanti diinisialisasikan di dalam onCreate. Dengan cara ini kita bisa akses komponen XML berdasarkan ID-nya. Selanjutnya di sini ada fungsi onCreate. Di sini ada fungsi onCreate. Ini dijalankan pertama kali saat activity dibuka. Nah, baris ini menghubungkan file Kotlin dengan tampilan XML. Jadi semua view by ID ini nanti akan mencari ID-nya di file activity main XML. Nah, kemudian komponennya disambungkan ke sini. Setelah itu di sini ada tombol btn hitung. Nah, di sini juga set on click-nya listener. Kemudian yang saya tambahkan juga di sini ada ini nih, var result save intent stage. Tujuannya supaya hasil konversi tidak hilang ketika HP dirotasikan dari portrait ke landscape. Selanjutnya di sini ada fungsi berisi logika utama konversi mata uang. Nah, di sini saya tulis nilai kursnya itu 16.560. Berdasarkan informasi yang saya cari, nilai kurs sekarang itu ada di 16.560. Jadi artinya $1 itu berarti 16.560 rupiah. Lalu saya ambil di sini input text. Nah, di sini juga saya menggunakan .trim digunakan untuk menghapus spasi yang tidak diperlukan. Kemudian di sini saya juga memasukkan supaya saya cek apakah kolom input itu tidak boleh kosong. Jadi nanti saya ada keterangan field ini tidak boleh kosong. Jadi diwajibkan di kolom itu nanti diisi. Nah, kalau kosong nanti muncul pesannya di bawah kolom input itu akan muncul pesan field ini tidak boleh kosong. Namun aplikasi ini tidak akan force close. Kemudian di sini
Baik, saya lanjutkan. Tadi mohon maaf terpotong. Nah, di sini juga saya menambahkan try.catch di sini untuk mencegah error kalau pengguna memasukkan karakter yang bukan angka. Jadi harus memasukkan angka bukan huruf. Dengan begitu aplikasi akan tetap aman dan nggak akan error. Selanjutnya yang terakhir di sini untuk menyimpan hasil konversi sementaranya. Nah, di sini override font on save instead stage. Nah, jadi di sini juga kalau posisi HP diubah misalnya dari portrait ke landscape, dari hasil konversi akan disimpan di variabel set result dan dikembalikan lagi saat tampilan berubah. Jadi hasil konversinya tidak akan hilang. Nah, saya coba jalankan aplikasinya. Nah, nanti kita tunggu dulu sebentar. Menjalankannya, runningnya agak lama. Nah, di sini bisa kita lihat. Nah, tampilannya ini judulnya ada konversi mata uang asing. Nah, lalu di sini juga ada kolom input nominal, di mana kolom ini nanti kita isikan nomor dolar berapa yang akan kita konversikan. Nah, lalu kita akan coba saja jalankan. Misalnya kita memasukkan nilai dolarnya 1. Nah, ketika kita klik hitung, maka hasil ini akan berubah menjadi angka rupiah 16.560 rupiah. Nah, coba kita ganti lagi ya. Misalnya dolarnya itu kita akan mencari 20. Ketika kita hitung, nah maka dia akan mengkalkulasikan dari nilai rupiah yang tadi 16.560 itu dikali 20, maka hasilnya adalah 331.200 rupiah. Kita coba lagi. Jika mengosongkan kolomnya, ketika kita kosongkan lalu kita klik hitung, maka di sini akan ada notifikasi bahwa file ini tidak boleh kosong. Kemudian kita akan coba rotasikan aplikasinya. Nah, ketika kita rotasikan ini tidak force close atau tetap berada di aplikasinya, dan di sini juga masih bisa tetap diinputkan. Misalnya kita input lagi 1, kita hitung, maka hasilnya tetap 16.560 rupiah. Kemudian jika kita kosongkan juga, maka akan tetap tampil bahwa file ini tidak boleh kosong. Nah, jadi aplikasinya berjalan dengan semestinya, tidak ada error, dan konversi mata uang asing ini bisa dijalankan. Mungkin sekian saja penjelasan dari saya. Mohon maaf bila penjelasannya masih kurang. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.